Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fandi, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, program studi D3 Keperawatan, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas pada ANEK dengan Bronkopneumonia. Bronkopneumonia adalah radang pada saluran pernapasan yang terjadi pada bronkus sampai dengan alveolus paru, biasanya sering disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza. Bronkopneumonia disebut juga pneumonia lobularis, yaitu suatu peradangan akut yang disebabkan oleh mikroorganisme pada parenkim paru yang terlokalisir yang biasanya mengenai bronkiolus dan juga mengenai alveolus di sekitarnya, yang sering menimpa balita dan anak-anak. Pneumonia menyebabkan 15% kematian balita, yaitu sekitar 922.000 balita pada tahun 2015. Kasus pneumonia dari tahun 2015 sampai dengan 2018 yang terkonfirmasi pada anak-anak di bawah 5 tahun meningkat sekitar 500.000 per tahun. Tercatat, jumlah penderita pneumonia mencapai 505.331 pasien dengan 425 pasien meninggal dunia. Berdasarkan data yang didapatkan dari RSUD Dr. Goteng Taruna Dibrata Purbalingga, kasus bronkopneumonia pada anak mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Meskipun angka kejadian bronkopneumonia mengalami penurunan, angka kematian bronkopneumonia pada anak di RSUD Dr. Goteng Taruna Dibrata Purbalingga masih mengalami peningkatan. Oleh karena itu, uraian rumusan masalah pada studi kasus ini yakni bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada anak bronkopneumonia dengan masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Tinjauan Pustaka Konsep Medis Bronkopneumonia. Dikutip dalam Andra dan Yeshi 2013, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Betts dan Sauden 2002, bronkopneumonia adalah peradangan akut parenkim paru yang biasanya berasal dari infeksi. Kesimpulannya, bronkopneumonia merupakan jenis penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh agen infeksius dan terdapat di daerah bronkus dan sekitar alveoli. Bronkopneumonia pada umumnya disebabkan oleh penurunan mekanisme pertahanan tubuh terhadap virulensi organisme patogen. Penyebab bronkopneumonia yang biasa ditemukan antara lain bakteri. Bakteri yang menyebabkan terjadinya bronkopneumonia adalah Streptococcus pneumonia, Streptococcus aureus, Streptococcus pyogenesis, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa. Kemudian ada juga virus. Virus yang menyebabkan terjadinya bronkopneumonia adalah virus influenza yang menyebar melalui transmisi droplet. Penyebab utama pneumonia virus adalah cytomegalovirus. Kemudian ada jamur. Jamur yang menyebabkan terjadinya infeksi adalah histoplasmosis yang menyebar melalui penghirupan udara yang mengandung spora dan biasanya ditemukan pada kotoran burung, tanah, dan juga kompos. Manifestasi klinis yang muncul pada penderita bronkopneumonia menurut Wijeningsih 2013 biasanya didahului infeksi traktus respirator bagian atas, yaitu suhunya 39 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius, kadang-kadang disertai kejang-kejang karena demam yang tinggi. Anak sangat gelisah, pernapasan cepat dan dangkal, kadang-kadang disertai muntah dan diare. Bunyi tambahan pernafasan seperti ronki dan wheezing. Rasa lelah akibat reaksi peradangan dan hipoksia apabila infeksinya serius. Menurut Wijeningsih 2013, bronkopneumonia adalah infeksi yang disebabkan oleh virus penyebab bronkopneumonia yang masuk ke saluran pernapasan sehingga terjadi peradangan bronkus, alveolus, dan jaringan sekitarnya. Inflamasi pada bronkus ditandai dengan penumpukan sekret sehingga terjadi demam, batuk produktif, ronki positif, serta mual. Setelahnya, mikroorganisme tiba di alveoli dan membentuk proses peradangan yang meliputi 4 stadium, diantaranya stadium 1 yaitu stadium kongesti 4 sampai dengan 12 jam. Stadium ini terjadi heparima yang mengacu pada respon peradangan permulaan yang berlangsung pada daerah yang baru terinfeksi, ditandai dengan peningkatan aliran darah dan permeabilitas kapiler pada tempat infeksi. Yang kedua, stadium 2 hepatisasi 48 jam. Stadium ini disebut juga hepatisasi merah, terjadi sewaktu alveolus terisi oleh sel darah merah, eksudat, dan fibrin yang dihasilkan oleh penjamu atau host.
sebagai bagian dari reaksi peradangan. Kemudian stadium 3 hepatisasi kelabu 3 sampai dengan 8 hari. Terjadi di saat sel-sel darah putih mengkolonisasi daerah paru yang terinfeksi. Pada tahap ini endapan fibrin terakumulasi di seluruh daerah yang cedera dan terjadi fagositosis sisa-sisa sel. Kemudian stadium 4 resolusi 7 sampai dengan 12 hari. Terjadi sewaktu respon imun dan peradangan meredah, sisa dari sel fibrin dan eksudat lisis serta reabsorpsi oleh makrofag sehingga jaringan kembali strukturnya seperti semula. Inflamasi pada bronkus ditandai dengan adanya penumpukan sekret, demam, batuk produktif, bronki positif, dan juga mual. Pemeriksaan penunjang menurut Amin dan Hardy 2015 yaitu sinar X, biopsi paru, pemeriksaan kultur sputum dan darah, pemeriksaan serologi, pemeriksaan fungsi paru, spirometrik statik, bronkoskop. Kemudian komplikasi yang dapat ditimbulkan dari bersihan jalan napas tidak efektif dari bronkopneumonia menurut Wijaya-Ningsih yaitu atelektasis, ada emfisema, ada abes paru, infeksi sistemik, endokarditis, dan meningitis. Penata laksanaan pemberian obat antibiotik penisilin, koreksi gangguan asam basa dengan pemberian oksigen dari cairan intravena. Kemudian karena sebagian besar pasien jatuh ke dalam asidosis metabolik akibat kurang makan dan hipoksia, maka dapat diberi koreksi sesuai dengan hasil analisa gas darah arteri. Pemberian makanan enteral, kemudian jika sekresi lendir berlebihan dapat diberikan inhalasi dengan salinan normal dan beta agonis yang memberikan transport mukosilir seperti pemberian terapi nebulizer dan fixoitid dan penotilin. Kemudian konsep asuhan keperawatan bronkopneumonia, pekajian Wahid dan Suprapto 2013, yang pertama ada keluhan utama, kemudian riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik head to toe. Diagnosa keperawatan, yang pertama definisinya ketidakefektifan bersihan jalan nafas yaitu ketidakmampuan membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran napas untuk mempertahankan bersihan jalan napas. Batasan karakteristik yang pertama tidak ada batuk, suara napas tambahan, perubahan pola napas, perubahan frekuensi napas, sianosis, kesulitan verbalisasi, penurunan bunyi napas, dyspnea, sputum dalam jumlah yang berlebih, batuk yang tidak efektif, ortopnea, gelisah, mata terbuka lebar. Faktor yang berhubungan yang pertama ada spasme jalan napas alergik, asma, penyakit paru obstruksi kronik, eksudat dalam alveoli, hiperpalasi pada dinding bronkus, infeksi, disfungsi neuromuskular, adanya jalan napas buatan. Intervensi keperawatan yang pertama, diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Untuk bloknya, status pernapasan kepatenan jalan nafas. Untuk indikatornya, frekuensi pernapasan awalnya 2, tujuannya 5, irama pernapasan awalnya 2, tujuannya 5, kedalaman inspirasi awalnya 2, tujuannya 5, kemampuan untuk mengeluarkan sekret awalnya 2, tujuannya 5. Untuk NIC-nya manajemen jalan nafas. Yang pertama, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Kedua, identifikasi kebutuhan aktual atau potensial pasien untuk memasukkan alat membuka jalan nafas. Yang ketiga, auskultasi suara nafas. Catat area yang ventilasinya menurun atau tidak ada dan adanya suara tambahan. Kemudian posisikan untuk meringankan sesak nafas. Kemudian ada monitor status pernafasan. Untuk implementasi sendiri yaitu merupakan fase di mana perawat mengimplementasikan intervensi keperawatan. Fase implementasi memberikan tindakan keperawatan aktual dan respon klien yang dikaji pada fase akhir. Fase evaluasi, perawat melaksanakan atau mendelegasikan tindakan keperawatan untuk intervensi yang disusun dalam tahap perencanaan, yaitu intervensi latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, dan pembantuan respirasi, kemudian mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat tindakan keperawatan dan respon klien terhadap tindakan tersebut. Evaluasi merupakan aspek penting proses keperawatan karena dari evaluasi dapat ditentukan apakah intervensi yang dilakukan di akhir dilanjutkan atau diubah. Karakter hasil yang diharapkan oleh tindakan yang diberikan untuk bersihan jalan napas tidak efektif yaitu batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun, dyspnea menurun, ortopnea menurun, sianosis menurun. Untuk metode kasus yang pertama rencana studi kasus. Desain studi kasus menggunakan kasus deskriptif. Untuk subjek dari studi kasus ini ANX dengan masalah keperawatan bersihan jalan nafas.
tidak efektif dengan bronkopneumonia. Fokus tadi kasus gambaran asuhan keperawatan anak ketidakefektifan bersihin jalan nafas pada ANEK dengan bronkopneumonia. Tempat dan studi kasus di ruang EK RSUD EK dari tanggal sekian sampai dengan selesai. Metode pengumpulan data, wawancara atau anamnesa, kemudian dokumentasi dan observasi. Kemudian pengkajian data disajikan secara terstruktural atau narasi dan dapat disertai cuplikan verbal. Terima kasih. Segitu saja presentasi KTI yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.